selamat hari Minggu. Pagi ini bertemu lagi dengan Kak Linda dan juga Kak Silvi. Ya, apa kabarnya adik-adik di rumah? Harapan kakak-kakak di sini adik-adik dalam keadaan sehat dan selalu bergembira ya Kak Silvana ya. Penuh sukacita. Iya, walaupun kita masih harus terus tinggal di rumah. Harapan kakak-kakak di sini adik-adik selama di rumah tetap beraktivitas, tetap semangat dan tetap bersukacita. Dan pagi hari ini kita kembali bertemu di ibadah kita, ibadah hari Minggu pelayanan anak. Dan pagi hari ini kita akan memuji Tuhan dari lagu yang akan kita nyanyikan bersama, Semua yang Tercipta. Kita bangkit berdiri supaya kita penuh semangat. Adik-adik, sebelum kita lebih lanjut memulai ibadah kita mau buka dengan doa dulu. Yuk kita berdoa, lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, selamat pagi ya Bapa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami anak-anak-Mu Tuhan menyapamu di pagi hari ini. Di minggu pagi ini Tuhan, kami kembali berjumpa sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami rindu untuk memuji, memuliakan nama-Mu, untuk beribadah kepadamu. Bapa di surga, terima kasih kalau pada saat ini Engkau masih menyertai kami, Engkau masih memberikan kami semua kesehatan, kekuatan, tentunya semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu semata. Ya Bapa di surga, kalau sebentar kami akan memulai ibadah kita, ibadah kami Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberkati kami, baik kakak Layan yang ada di sini, Kak Linda, Kak Silvi, dan juga adik-adik yang ada di rumah masing-masing. Biarlah mereka boleh senantiasa juga Tuhan diberkati, penuh dengan sukacita dan juga penuh dengan damai sejahtera. Bapa di surga, kalau sebentar kami akan mulai ibadah, biarlah Engkau sendiri yang memimpin dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Kami senantiasa Tuhan boleh memuji, memuliakan nama-Mu, dan terlebih adalah mendengarkan firman-Mu yang akan menguatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini Tuhan, ibadah hari Minggu pelayanan anak ke dalam tangan kasih dan juga rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, Kak Linda, Kak Silvana pasti kangen ya dengan adik di rumah. Iya. Coba udah berapa lama Kak Silvana kita nggak ketemu? 3 bulan ya? Iya, bisa lebih ya. 3 bulan lebih. Kak Linda membayangkan anak-anak di rumah itu sudah sebesar apa ya pertumbuhannya? Ada yang makin gemuk kali ya? Ya, makin tinggi ya. Rambutnya mungkin yang dulu pendek sudah panjang. Bisa-bisa kalau ketemu kita pangling ya Kak? Pangling ya. Iya.
Dan kami kakak-kakak di tempat ini sangat rindu untuk bisa kita berjumpa kembali seperti waktu-waktu yang lalu. Nah, kakak-kakak mau menyapa di sini untuk adik-adik yang ada di rumah. Kak Silvana ingat dengan siapa, Kak? Halo, Yudi. Yudi, salam. Halo, Elnata. Renata. Dear. Dear. Dear ya. Ya, Ada lagi siapa Kak Linda? ada Adele. Ada Gaby. Ada Vino. Ada Vino. Kalau ada Vino ada Pano. Pano. Oh, Kalau Vino, ada Non ya, Kak? Atau siapa? iya ya. Suka terbalik-balik ya. Ada Rafli. Iya. Dan Kak Indah juga kangen banget sama Cinta. Yang biasanya rajin bercerita. Ya, Angel, Ano, Misael, dan masih banyak lagi yang kakak-kakak rindukan. Angelin, Grace sudah sebesar apa ya? Iya. Grace yang besar loh, Kak. Iya, Grace yang gemuk. Grace-nya Ibu Mega. Ya. Juga ada Grace yang kecil ya, Ya. masih kelas 1. Ya. Apa kabarnya kalian semua di rumah? Semoga sehat selalu Betul. dan juga Tetap semangat, tetap bersukacita. Iya. Dan juga Baik adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi dulu ya Kak? ya, kita akan Ya. memuji Tuhan. Bagaimana Tuhan memanggil kakak-kakak juga memanggil adik-adik yang ada di rumah. Ya, kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kenapa Kiko kok sedih? Kiko sedih. Kiko tadi dimarahin. Dimarahin siapa? Dimarahin papa sama mama. Kenapa kok bisa dimarahin? Kiko suruh belajar, suruh bantuin bersih-bersih rumah. Terus Kiko ndak mau, Kiko dimarahin. Sudah Kiko ndak boleh seperti itu, mosok nangis. Ya, kalau mama papa marah, berarti Kiko kenapa? Kiko kan tidak buat salah. Kiko tetap melakukan perintah papa mama, tapi agak lambat, masih main dulu Kikonya.
Ya itu loh Kiko, kalau mama papa perintahkan, Kiko harus segera lakukan. Berarti Kiko tadi bersungut-sungut ya? Iya, habis lagi asik main, tiba-tiba disuruh. Kiko kesel, Kiko jengkel jadinya kan? Nggak boleh begitu dong Kiko. Ingat, perintah Tuhan. Firman Tuhan, ya. Jadi Kiko nggak boleh, nggak boleh apa? Nggak boleh nangis kak. Kan boleh kalau nangis, bukannya nggak boleh nangis Kiko. Malu sama temen-temen, sama adik-adik di rumah kalau Kiko nangis. Habisnya, jadi begini Kiko. Nanti kita mau dengarkan firman Tuhan dulu. Kiko perhatikan. Tapi Kiko sapa dulu adik-adik yang ada di rumah. Hai adik-adik semua, apa kabar hari ini? Semua bersukacita ya? Kita mau dengarkan firman Tuhan. Semua perhatikan ya. Iya, adik-adik semuanya yang ada di rumah, mari siapkan Alkitabnya. Kita mau baca firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya kita sama-sama berdoa. Kiko berdoa, ayo tangannya gimana? Iya, pintar. Ayo, adik-adik semuanya, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu boleh kuasai hati pikiran hamba-Mu di tempat ini, sehingga boleh menyampaikan firman Tuhan bukan karena kedagingan, kepandaian maupun kepintaran kami Bapa, namun karena urapan Roh Kudus-Mu. Kami siap Tuhan menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo adik-adik semuanya, siapkan Alkitabnya, kita mau baca Alkitab. Firman Tuhan hari ini. Ayo Kiko, siap dengarkan firman Tuhan? Siap kok, Kiko mau perhatikan nanti. Oke, baik kalau gitu. Adik-adik, bacaan kita kali ini terambil dari Perjanjian Baru. Jadi dari 1 Korintus yang pertama, pasal yang pertama, ayat yang ke-1 sampai dengan ke-9. Tapi Kak Oki mau ambil 2 ayat saja yang menjadi pokok bahasan kita kali ini. Yang pertama Kak Oki nanti bacakan, yaitu dari ayatnya yang ke-4. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Itu ayatnya yang keempat. Jadi apa di sini katanya tadi, Kiko? Aku senantiasa berucap syukur. Iya, aku senantiasa mengucap syukur adik-adik. Itu ayatnya yang keempat. Itu pokok bahasan yang pertama. Terus kemudian yang kedua, yaitu terambil dari yang ayatnya yang ke-7. Kak Ongki bacakan lagi. Adik-adik perhatikan semuanya di rumah. Kiko juga perhatikan. Kiko perhatikan dari tadi. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun, sementara kamu menantikan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi apa Kiko tadi katanya? Kita tidak kekurangan karunia. Iya, jadi adik-adik, jadi apa yang tadi pertama kita harus mengucap? Syukur. Nah kalau Kiko tadi menangis, mengucap syukur enggak itu? Kok Kiko yang jadi contoh? Kiko kan cuma nangis, Kiko tidak jahat, Kiko tidak nakal. Iya Kiko, tetapi Kiko
Kiko tadi disuruh, diperintah sama papa mama, nurut enggak? Nurut, tapi entaran, tunggu dulu. Nah itu Kiko. Berarti Kiko melakukannya tidak dengan sungguh-sungguh, tidak dengan sukacita. Iya. Jadi Kiko tadi menangis, berarti Kiko tidak mengucap syukur. Kiko berarti bersungut-sungut. Benar enggak? Iya sih, Kiko tadi terpaksa melakukannya. Soalnya Kiko tadi lagi asik main game. Iya, berarti Kiko enggak boleh kalau begitu. Kalau diperintah papa mama, opa oma, semuanya, atau kakak, ya atau om atau tante, adik-adik harus lakukan dengan sukacita. Dengan apa Kiko? Sukacita. Iya, dengan sukacita, begitu mestinya. Kalau di dalam firman Tuhan kita hari ini, itu tentang Rasul Paulus, Kiko. Ya adik-adik, tentang Rasul Paulus. Tugas Rasul Paulus itu berat. Dia harus melayani ke kota-kota, kemana-mana. Sampai ke jemaat yang di Korintus yang beraneka ragam. Ada yang jahat, ada yang suka, ada yang tidak suka. Nah, itu berat loh Kiko. Iya, berarti ada musuhnya juga. Iya, ada musuhnya, tetapi di sini Rasul Paulus tetap bersukacita melakukan firman Tuhan, memberitakan kebenaran. Berarti Kiko tadi mestinya ketika papa mama suruh, Kiko juga harus bersukacita. Ya kak, ya. Iya, harusnya bersukacita lah. Kalau Kiko tadi bersukacita enggak? Kiko malu, tadi menangis. Kok malu sama siapa? Malu sama Kiko, malu sama teman-teman di rumah. Iya. Jadi kita hari ini belajar apa Kiko? Kita harus senantiasa mengucap syukur, bersukacita. Nah, dengan Kiko berlaku baik, patuh, taat, adik-adik yang di rumah juga begitu. Berlaku taat sama papa mama, berarti adik-adik juga sudah melakukan kebaikan, melakukan perbuatan yang baik. Iya, itu juga menjadi saksi artinya. Menjadi saksi siapa? Menjadi saksinya Tuhan, melakukan firman Tuhan. Iya, betul adik-adik. Jadi Kiko juga di sini sekarang udah mulai tidak boleh bersungut-sungut, tidak mulai menggerutu, tidak boleh menangis. Iya, tidak boleh menggerutu. Jadi melakukan apapun harus dengan bersukacita. Terus harus dengan mengucap syukur. Iya. Sekarang Kiko bilang ke adik-adik, ke teman-teman semua yang ada di rumah. Teman-teman semua, ayo kita sekarang menjadi anak-anak yang baik, melakukan apapun juga dengan penuh sukacita, senantiasa mengucap syukur. Karena itu sama saja kita semua, adik-adik juga di rumah, sudah menjadi saksi Tuhan. Jadi melakukannya harus dengan sukacita. Iya, Kiko, benar sekali. Jadi adik-adik semuanya, mari. Hari ini kita belajar sama juga dengan Kiko belajar untuk melakukan apapun itu perintah orang tua di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Iya, betul, COVID-19 Kiko. Harus protokol kesehatan. Iya, apalagi? Jaga jarak, rajin cuci tangan, kalau keluar pakai masker. Iya, betul. Di
tengah-tengah pandemi adik-adik, apapun yang diperintahkan papa, mama, oma, opa, om, dan tante, semua lakukan dengan sukacita. Karena dengan demikian adik-adik juga sudah menjadi saksi-saksi Tuhan. Ya, iya. Nah adik-adik, hari ini kita belajar untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, melakukan apapun itu dengan penuh sukacita. Tidak boleh menggerutu, tidak boleh bersungut-sungut. Ya, oke. Firman Tuhan kita kali ini adik-adik semuanya, mari kita satu di dalam doa. Kita bersama-sama berdoa. Kiko juga berdoa. Iya, Kiko juga mau berdoa. Kak, kenapa? Kiko aja yang berdoa ya. Emang Kiko bisa? Anak Tuhan harus bisa berdoa. Adik-adik yang di rumah juga harus belajar berdoa ya. Ya, kalau gitu Kiko yang akan berdoa. Mari adik-adik semuanya. Kiko ajak adik-adiknya. Teman-teman semua, mari kita berdoa. Lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Kami sudah belajar untuk senantiasa bersukacita, senantiasa mengucap syukur di tengah pandemi COVID-19 di Indonesia. Terima kasih buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Iya. Dah, Kiko pamit sama teman-teman semua di rumah. Adik-adik, teman-teman semua, Kiko pamit dulu ya. Jangan lupa tetap ikut ibadah minggu depan ya. Bersama kakak-kakak semua, tetap semangat. Dah. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang hari ini bercerita tentang bagaimana menjadi saksi Tuhan yang selalu sukacita ya. Jadi kalau Tuhan memanggil kita, kita harus Penuh sukacita. Sukacita, Melakukan kehendak Tuhan dengan sukacita. Iya. Kalau disuruh mamahnya boleh cemberut nggak kak? Mestinya nggak boleh ya. Iya, harus melakukannya dengan sukacita, dengan hati yang gembira. Karena apa yang kita lakukan untuk sesama kita dikatakan Kita lakukan juga untuk Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu bukan apa tuh kak? bukan sembarang Pekerja ya, bahwa Tuhan memanggil adik-adik, memanggil kita bukan sembarangan, tapi itu karena anugerah Tuhan. Mari kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Yesus panggilku untuk jadi
Tuhan Allah Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Pada minggu pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur jikalau Tuhan boleh menganugerahkan nafas kehidupan bagi kami, sehingga kami masih boleh menikmati akan anugerah Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Pada minggu hari ini Tuhan, kami juga berterima kasih. Kami masih bisa beribadah bersama-sama. Meskipun kami beribadah melalui media online, di mana anak-anak harus tetap berada di rumah, tapi biarlah Tuhan kiranya tidak mengurangi sukacita kami untuk kami boleh beribadah berjumpa dengan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa bagi setiap anak-anak layan kami, di mana mereka berada di rumah-rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak ini Tuhan, beri mereka akan kesehatan, terlebih juga Tuhan memberikan mereka sukacita meskipun mereka harus beraktivitas di dalam rumah. Biarlah Tuhan anak-anak ini Tuhan boleh tetap semangat walaupun harus banyak tinggal di rumah bersama dengan para orang tua, oma dan opa, kakak dan adik. Tuhan boleh memberkati. Berkati juga Tuhan bagi ayah bunda, bagi oma, opa, dan juga saudara bersaudara. Biarlah Tuhan pada masa-masa ini, biarlah Tuhan boleh memberkati keluarga demi keluarga. Tuhan boleh mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan setiap keluarga. Biarlah Tuhan memberkati bagi setiap ayah ibu yang harus bekerja di luar rumah. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan kesehatan. Tuhan jagai keluar masuk mereka, sehingga mereka Tuhan boleh tetap di dalam perlindungan Tuhan, di dalam keadaan yang sehat. Bapa di dalam surga, pada hari ini juga kami berdoa bagi setiap anak-anak kami yang pada saat ini Tuhan mereka juga sedang disibukkan dengan pendaftaran sekolah yang baru. Buat mereka yang sudah bisa diterima, kami boleh mengucap syukur. Yang pada saat ini Tuhan mereka masih harus mencari sekolah. Biarlah Tuhan juga campur tangan bagi anak-anak kekasih kami ini. Biarlah mereka juga Tuhan boleh sertai untuk masa depan mereka. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan bagi gereja dimanapun berada. Tuhan memberkati yang mungkin pada bulan ini ada banyak gereja yang mulai terbuka untuk boleh beribadah secara offline di gereja-gereja dimanapun tempat berada. Kiranya Tuhan memberkati. Walaupun harus dengan protokol kesehatan yang ketat, biarlah kami boleh saling menjaga satu dengan yang lain untuk kami boleh beribadah di gereja-gereja dimanapun kami berada. Tuhan memberkati para hamba Tuhan, para pendeta, dan juga gereja di mana kami berada di GPNB dan Magelang. Kami juga berdoa Tuhan khususnya pada hari ini bagi keluarga-keluarga, bagi saudara-saudara kekasih kami, di mana mereka yang terbaring di dalam kelemahan tubuh mereka karena terpapar virus COVID-19, baik mereka yang harus berada di rumah sakit di dalam pengawasan yang ketat, ataupun mereka yang harus diisolasi di tempat-tempat isolasi. Tuhan berikan mereka akan kepulihan kesehatan, sehingga mereka boleh beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang harus berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka cintai karena wabah virus corona ini. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Kami berdoa juga Tuhan bagi pemerintah negara kami, bagi Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan para menteri. Biarlah Tuhan memberkati juga dengan segala gerakan-gerakan yang untuk melawan virus corona ini yang sedang mewabah di negara ini. Kami percaya Tuhan bahwa suatu saat semuanya akan berakhir dan kami boleh kembali hidup normal seperti sedia kala. Untuk itu Tuhan, kami perlu kekuatan dan campur tangan daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, pada akhirnya juga Tuhan kami boleh menyerahkan bagi anak-anak kami yang mungkin pada minggu-minggu ini mereka boleh bersuka cita karena mereka bertambah usia. Biarlah Tuhan melengkapi sukacita mereka dengan sukacita yang berlimpah yang daripada Tuhan. Dan kalau ada juga dari anak-anak lain kami Tuhan yang mereka dalam kelemahan tubuh, biarlah Tuhan
hadir menjamah, memberikan kesembuhan bagi anak-anak kekasih kami ini. Kami rindu Tuhan untuk bisa bertemu. Kami biarlah Tuhan, kami percaya waktu ada dan saatnya yang tepat pasti Tuhan akan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya kami naikkan doa sembahyang kami ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, kita sampai di penghujung ibadah kita pada hari ini. Nah, sebelum kita berpisah ya Kak Linda, ada yang ingin kakak sampaikan. Ya adik-adik, selama adik-adik di rumah ingat harus rajin cuci tangan. Apalagi ya Kak ya? Kalau tidak terpaksa sekali tidak usah keluar rumah. Dan kalau harus keluar rumah jangan lupa memakai masker. Juga makan yang sehat ya Kak, makan sayur, makan buah, minum susu, dan jangan lupa untuk Istirahat yang cukup. Tidak main game terus-terus Nah, ya Bu. itu. Kadang-kadang lupa tidur, Iya. lupa makan, Iya. lupa segalanya ya. Jadi kita tetap harus jaga kesehatan, tetap rajin berdoa. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan akan selalu menolong kita sekalian selama kita terus mengandalkan Tuhan. Kita percaya bahwa wabah ini pasti akan berakhir. Pasti akan berlalu. Kita sama-sama tetap berdoa, tetap semangat, dan tetap bersukacita. Nah, akhirnya adik-adik Kak Dinda Dan Kak Silvi. ya pamit mundur pada minggu hari ini dengan harapan minggu depan kita bisa bertemu kembali Iya, ya Kak. jumpa Bisa lagi. beribadah, bertemu dengan kakak-kakak yang lain. Akhirnya kami mengucapkan selamat pagi, Selamat hari Minggu. kiranya Tuhan Yesus Memberkati.